Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wesi Rahmadani, BP 1711021032 dari kelas 4A D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian dari penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Bidik Misi. Untuk lebih jelasnya, silakan teman saksikan video berikut ini ya. Dalam presentasi ini ada 4 indikator yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, yang ketiga kerangka teoritis dan hipotesis, dan yang keempat metodologi penelitian. Pendahuluan. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Semua kebutuhan itu dikonsumsi agar bisa bertahan hidup. Aktivitas ini berkaitan dengan konsumsi, di mana konsumsi berhubungan erat dengan pendapatan. Pendapatan adalah jumlah kas yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Namun, ada juga yang memperolehnya bukan dari aktivitas ekonomi seperti pemberian dari seseorang, bantuan sosial, beasiswa, dan lain sebagainya. Kas yang diterima tanpa memberikan kegiatan ekonomi apapun disebut dengan pendapatan pribadi. Nah, bidik misi merupakan salah satu contoh pendapatan pribadi yang diterima oleh mahasiswa, di mana besarnya jumlah dana bidik misi ini yaitu 6,6 juta per semester, yang terdiri dari 2,4 juta bantuan penyelenggara pendidikan dan 4,2 juta sebagai biaya hidup. Selanjutnya berkaitan dengan konsumsi, yaitu aktivitas untuk memperoleh kegunaan suatu barang atau jasa. Nah, konsumsi ini harus dikontrol dengan baik dan didasarkan pada kebutuhan, karena jika tidak dikontrol dengan baik akan menimbulkan perilaku konsumtif, yaitu perilaku mengkonsumsi secara berlebihan yang didasarkan pada keinginan bukan pada kebutuhan. Nah, pendapatan akan mempengaruhi banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi. Bahkan seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi juga akan bertambah, dan juga yang diperhatikan juga kualitas dari barang tersebut. Misalnya, sebelum adanya penambahan pendapatan, beras yang dikonsumsi adalah beras dengan kualitas kurang baik. Akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan, maka kualitas beras yang dikonsumsi menjadi lebih baik. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup yang cenderung konsumtif adalah pola hidup seseorang yang ditandai dengan kecenderungan mengkonsumsi tanpa batas, yang lebih mementingkan faktor keinginan daripada faktor kebutuhan. Mereka membeli barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena hasrat yang lebih besar tanpa diikuti dengan prioritas kebutuhan. Selain itu, mereka melakukan konsumsi tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok, misalnya untuk penampilan, untuk gengsi, atau untuk simbol status semata. Nah, permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu banyak mahasiswa bidik misi yang tidak mampu menyusun keuangan dengan baik. Sebagian mereka cenderung untuk menggunakan dana bidik misi tersebut berlebihan saat dana baru dicairkan. Penggunaan dana ini tidak didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada keinginan semata. Akibatnya, dana yang diberikan tidak mampu menunjang kebutuhan selama pendidikan. Faktor lain yang juga berpengaruh pada perilaku konsumtif mahasiswa ini adalah corak gaya hidup. Perubahan gaya hidup di antara mahasiswa dapat ditemui dari segi
berpakaian, mengoleksi barang-barang tertentu, tempat tongkrongan, serta kegiatan. Tak sedikit dari mereka yang memaksakan keadaan demi ikut-ikutan, bahkan mencari popularitas semata. Nah, berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi dengan studi kasus yaitu mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini yang pertama yaitu apakah pendapatan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang? Yang kedua, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang? Dan yang keempat yaitu bagaimana penggunaan dana bidik misi Politeknik Negeri Padang oleh penerima dana tersebut. Kemudian berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang. Tujuan yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang. Dan yang keempat, untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penggunaan dana bidik misi oleh penerima bidik misi di Politeknik Negeri Padang. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama dari kontribusi praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan saran bagi mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang terkait penggunaan dananya serta gaya hidup. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa lainnya mengenai pendapatan dan gaya hidup agar terhindar dari perilaku konsumtif. Kontribusi yang kedua yaitu dari kontribusi teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan akan digunakan sebagai acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya terkait dengan pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pada kalangan mahasiswa bidik misi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang disusun penulis terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari gaya hidup dan pendapatan, dan variabel dependennya yaitu perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Pendapatan dan gaya hidup sangat erat hubungannya dengan tingkat konsumsi seseorang. Perubahan pendapatan yang diterima seseorang mengakibatkan perubahan tingkat konsumsinya. Begitupun dengan gaya hidup, pergaulan dan tren masa kini menjadi prioritas seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Fenomena ini membuat orang-orang lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan dalam mengkonsumsi. Akibatnya, timbullah perilaku mengkonsumsi secara berlebihan yang disebut dengan perilaku konsumtif. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berikut adalah beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Dapat teman-teman lihat pada tampilan.
Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Metode penelitian yang perlu digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat. Dalam penelitian deskriptif, fakta-fakta hasil penelitian disajikan dengan apa adanya. Desain penelitian dalam penelitian deskriptif ini dibedakan menjadi dua, yaitu studi kasus dan survei, di mana penelitian ini menggunakan desain studi kasus, yaitu studi kasus pada mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kemudian membandingkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan dan gaya hidup, sedangkan variabel dependen adalah perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Kemudian variabel-variabel tersebut diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur yang berhubungan dengan perilaku konsumtif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas atas masalah yang sedang diteliti. Kemudian lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa penerima bidik misi Politeknik Negeri Padang di kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan yang karakteristiknya akan hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan dengan unit analisis dan dapat berupa orang, institusi, atau benda-benda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa penerima bidik misi Politeknik Negeri Padang yang masih aktif pada tahun 2021. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik purpose sampling, yaitu yang merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang akan diteliti, yaitu kriteria yang diajukan. Yang pertama, mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang minimal angkatan 2017. Yang kedua, mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang maksimal angkatan 2020. Kemudian karakter yang ketiga, mahasiswa bidik misi yang masih aktif sebagai mahasiswa pada tahun 2021. Kemudian sumber dan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari responden di lapangan, yaitu mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang yang masih aktif sampai tahun 2021 dan dari bagian akademik kemahasiswaan pengelola dana bidik misi Politeknik Negeri Padang. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu angket atau kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Angket.
CAT atau kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang dirumuskan sebelumnya untuk dijawab oleh responden terpilih dan merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian. Di sini data yang dikumpulkan melalui angket berjumlah 60% dari keseluruhan data. Kemudian metode observasi. Observasi adalah metode yang banyak digunakan karena peneliti dapat dengan jelas melihat secara langsung mengenai kondisi pengelolaan dana bidik misi Politeknik Negeri Padang. Dalam melakukan observasi, penulis menggunakan partisipan, yaitu penulis sendiri merupakan penerima bidik misi Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, metode dokumentasi, yaitu sebesar 20%, yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya. Kemudian, variabel penelitian. Variabel adalah sesuatu yang menjadi sasaran dan merupakan fenomena yang menjadi pusat penelitian peneliti untuk diobservasi. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lainnya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif dianalisis dengan mengkaji jumlah pendapatan dan gaya hidup serta seberapa efektifnya tingkat penggunaan dana bidik misi oleh mahasiswa penerima bidik misi Politeknik Negeri Padang. Kemudian untuk variabel independen atau X. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya atau variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini adalah yang pertama, pendapatan mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang atau X1, yaitu penghasilan seseorang merupakan faktor utama yang menentukan pola konsumsi. Jumlah pendapatan dan kekayaan yang dimiliki seseorang menjadi penentu utama dalam melakukan konsumsi terhadap suatu barang atau jasa. Dapat dikatakan semakin tingginya pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsinya serta kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan secara baik. Itu merujuk pada sebuah pengertian menurut pendapat ini merujuk kepada sebuah jurnal, yaitu dari Baining dan Ekawati pada tahun 2018. Indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu lebih fokus pada pendapatan pribadi mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Variabel independen yang kedua yaitu X2 adalah gaya hidup mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Gaya hidup merupakan pola seseorang yang dapat dilihat dari kegiatan dan kebiasaan dan bagaimana seseorang membelanjakan uangnya. Indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah aktivitas, minat, dan opini mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Kemudian untuk analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dilaksanakan untuk menganalisis data-data
jumlah pendapatan mahasiswa bidik misi, dan gaya hidup mahasiswa bidik misi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk memudahkan analisis kuantitatif ini, maka informasi dan data yang diperoleh tadi diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel yang kemudian hasilnya diinterpretasikan secara deskriptif. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan collecting atau mengumpulkan data, grouping atau mengelompokkan data, penentuan nilai, penentuan fungsi statistik, serta yang terakhir termasuk pembuatan grafik dan gambar. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana apa adanya tanpa dirubah atau dimanipulasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua mengenai bagaimana pengaruh pendapatan, gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.